perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan atau negara-negara yang menghasilkan polusi tinggi itu membayar kepada negara-negara yang menghasilkan yang bisa menyerap karbon dioksida tersebut. Nah itu gua nggak tahu lah hitungannya, cuman ini mempunyai peran yang penting sih untuk dunia karena kita ini menjadi negara yang menyerap karbon dioksida dengan adanya perkebunan-perkebunan ini gitu. Jadi itu mesti harus seimbang ya. Ya. Cari berkahnya aja. Belum punya fasilitas produksi. Idealnya sih kalau mengupas di kebun. Betul. Biar limbahnya juga masuk ke kebun lagi. Oh langsung jadi itu kompos apa? Ya, jadi bahan baku utama kompos itu pun harus diproses dulu ya. Diproses lagi, dikasih mikroba supaya mengurai supaya bermanfaat. Itu Bapak proses mengurainya Bapak sendiri atau ada dibawa kemana dulu dijadiin? Kalau langsung di tempat Kang. Kalau saya ngumpah di sini, gundukannya dikasih nanti ada M4, udah kering. Karena kalau yang kulit baru dipetik ini, kalau ngegunung gitu panas Kang. Ini gitu. Bakal bisa merah ini. Oh gitu. Karena mengandung apa? Macam asam gitulah. Oh tadi mas saya pegang-pegang nggak apa-apa sih. Tapi kalau banyak itu. Kalau banyak itu panas dalamnya tuh. Ya harus sudah agak kering, baru dikasih 4 untuk diurai. Nah sebulan udah bisa disebar. Kalau langsung dimasukin ke pohon ini bisa mati pohonnya. Oh gitu. Ya, harus diproses juga dulu. Tapi ya itu pupuk organik juga lebih murah aja. Bisa 1 hektar nanam di sini 2.500. 2.500 pohon. Wih. Karena ini humusnya juga bagus. Negara lain sih ada yang lebih ekstrim lagi, 1 hektar bisa karena datarannya udah terbuka itu sampai 5.000. Negara-negara lain. Ya. Berarti segini juga udah uyuhan ya. Apa coba itu? Tapi Indonesia itu menduduki peringkat berapa nih Pak Denci dalam sebagai penghasil kopi ini? 5 tahun terakhir itu kita penghasil ketiga. Sekarang kita disalip oleh Vietnam. Wow. Dan katanya Vietnam 10 tahun lalu belajar kopinya di Jember. Oh gitu. Belajar kopi dan kakao yang berusia sudah 1 abad loh itu di Indonesia. Pusat penelitian itu. Jadi Dewanya Kopi Indonesia tuh institusinya Pusat Koka Jember. Jember ya. Jember. Nah itu makanya mungkin Bapak bikin tadi Perkoci ini ya, maksudnya untuk menyatukan bikin paguyuban berarti Bapak ya? Ya semacam komunitas diskusi lah. Diskusi. Ya, diskusi juga tujuan saya ke depannya ingin tetap petani-petani muda. Kayak Abang tadi, ya ada generasi yang melanjutkan. Nggak usah lah anak-anaknya yang memang punya potensi jadi ngojek atau apa, maaf ya. Atau misalnya di pabrik gitu kan, nggak harus semua gitu kan. Betul. Di kebun juga masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Memangnya sekarang kekurangan regenerasi Pak atau? Ya hampir kelihatannya yang anaknya nggak ikutan. Pak itu Pak Agus tuh anaknya udah mulai seneng gagal ikut panen. Itu transfer knowledge juga karena menurut saya bercocok tanam itu ibadah Kang. Betul Kang. Jadi Kang. kita memakmurkan bumi gitu. Betul. Nah dan itu harus ada unsur hobi. Ya harus ada cinta ya. Kerasa sekali begitu saya pertama nanam, dia awalnya kerja di Jakarta gitu kan, jadi di gawe nanam teh seminggu tetap aja segini, minggu depan tetap aja segini gitu. Tapi karena hobi, jadi sekarang tahu bab penyakit, tahu bab pencabangan gitu kan di buku begini. Hanya guru-guru di sini yang udah sepuh begini padukan gitu kan. Makanya saya seneng anaknya Abah ini menantunya ikut. Gak semua juga gitu, ada yang nggak ikut juga gitu. Nah gengs, itu kita maksudnya bisa kita lihat loh bahwa negara kita kan negara kaya, apapun yang ditanam bisa tumbuh ya. Nah terus generasi yang muda sekarang tuh jangan gengsian gitu, karena kerasa kemarin di era pandemi kan ya sekarang masih pandemi, tapi kelihatan bahwa semua yang bergerak di bidang jasa itu tiarap semua, hanya yang produksi yang malah jalan. Sementara kita punya potensi produksi sangat besar sekali. Jadi buat you guys yang masih pada muda-muda itu
ini kita punya banyak potensi yang Harus lebih menggali dan mempelajari ilmunya sehingga nanti bisa mewariskan kekayaan negara ini. Jangan sampai kekayaan negara yang seperti ini kita larinya keluar ya. Dan kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal ya Pak Haji ya. Jangan sampai seperti itu gitu. apalagi anak sekarang mestinya lebih canggih ya, bisa Iya, memadukan informasi lebih sama gampang itu ya. sebetulnya. Dan infrastruktur juga kan udah, kita mah kan nggak ngebuka kebun ya, kebunnya udah ada sebetulnya kan, tinggal ngerawat sebetulnya mah. Gitu. Oke? Oke, kita sok tahu ya, tapi ya itulah. Satu lagi Kang, Ya. tugas saya sekarang ini bagaimana kopi ini dicintai oleh kalangan milenial Indonesia. Karena itu market yang sebenarnya. Ya betul betul. Sekarang kita menanam kopi, ya kalau yang udah tua kan udah begitu aja Iya. kan minum kopinya kan, kopinya dulu harus sangrainya gosong, gula. Nah, tugas saya sekarang tuh ngegiring juga bahwa kaum milenial juga senang karena ke depan tuh marketnya itu adalah mereka. Iya sih. Betul. Tapi udah kelihatan sih Pak Amar. Udah kelihatan Pak sekarang ya, maksudnya sekarang kan perkembangan kopi kan pesat ya. Orang sudah mulai mengerti kopi yang beneran, kopi yang nikmat, kopi yang asli itu seperti apa, dan sudah mulai istilahnya ada penikmat kopi, bukan hanya sekedar minum gitu. Ini sebenarnya kita juga kita kesini ini ngajak teman-teman juga supaya lebih tahu. Kalau udah tahu perjalanan sebuah biji kopi itu, kita akan otomatis pasti akan lebih mencintai dan lebih seneng ya menikmati kopinya gitu. Nah, kalau support dari pemerintah apa Pak yang untuk Banyak sekali kan dari itu kan pemerintah tingkat 2 ya, sebagai yang langsung berhubungan dengan petani, mengadakan bimbingan, pelatihan dari mulai hulu sampai ke hilir. Nah, awal saya ke sini tuh nggak ada petani yang minum kopi yang dari sini. belinya kopi sase ya minumnya? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya berpikir bagaimana mereka akan peduli kepada kualitas kalau nggak pernah minum kopinya sendiri. Setuju. Jadi saya sebagai pendatang baru, kalau saya bilang mah boy yesterday afternoon, sama kemarin sore. Jadi udah saya bawa kopi ke sini, ini kopi yang enak, digula ini nggak apa-apa, tapi kopinya benar gitu kan. Nah sekarang lama-lama sekelas Abah aja udah minum nggak pakai gula. Dan itu mereka mulai dari situ, oh ternyata kopi kita teh ngeunah, harus tumbuh itu dulu, Iya. harus senang. Oh tadinya Abah juga nggak suka ini petani weh Tahu gitunya. Saya tuh awalnya tuh penuh pakai itu kan, pakai bungkus kopi itu. Iya. Penuhin semua. Nah, sekarang udah mulai kegeser, meskipun ya perlu waktu. Ya, iya. Waktu, karena lidah juga kan kuat. Tapi bener, tadi ke saungnya Abah itu ini nggak ada tuh disuguhinnya langsung kopi yang kopinya proses itu dulu nih, ini kopi beneran, nggak ada yang aneh-aneh. Udah juga di kafe ya? udah kayak di kafe beneran. Proses dulu, wah mantep lah Nah, sekarang. itu semua diajarin oleh pemerintah kan. Oh. Jadi dilatih gratis, jadi barista gimana, Iya. cara nguji kopi gimana, gitu. Itu sangat besar sekali pemerintah daerah tingkat 2 dengan dinas pertanian, dinas perindustrian. Iya. Jadi si petani harus tahu kopi yang enak yang seperti apa, ngolah yang benar bagaimana. Jadi kalau datang bayar, wah ini kopinya nggak enak, kata siapa Pak, ini skornya segini kok. Siapa yang nguji? Bener. Ini ada yang ahli yang nguji. Nah kita kan nggak terlalu dibego-begoin. Iya, lah. betul. Kalau Nah. Kan Betawi bilang gitu. Memang harus gitu. Harus mengenal yang penyakit, yang sampah seperti apa gitu. Setuju. Nah, Kalau kalau mau lihat kita nanti ngopi. Yuk, Iya, nanti kita silakan. sortir ya. Oke. tadi Pak, kita juga punya barista juga Pak kalau di kru kita tuh. Barisan dititah-titah Pak. Jadi Itu harus dilatih. harus dilatih itu. Kamu gitu. Oke, guys, sekarang nanti kita akan pindah ke proses berikutnya. Kita ke saung ya, kita akan sortir ya. Oke, jangan kemana-mana. Masih di Ngacapruk ya ini. Ngacaprok edisi panen kopi. Panen kopi. Sama saya Dinar. Saya Candil, juga Pak Haji Denci ya. Jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing. Ayo kita ke saung. Ayo. Nah, guys, ini sekarang proses penimbangan. Nah, ini timbangnya. Setelah ditimbang nih Campurin. Campurin. Biar kita nanti disortir sama ini. disortir nih. Yang kepetik, yang nggak bagusnya dipisahin. Jadi penyortiran dilakukan 3 kali. 5,7. 5,7 tadi berapa menit bagus metik
setengah jam. Setengah jam dapat 5 kilo ya. 5 kilo tuh. Dia langsung balik lagi ke sana, petik yang lainnya lagi, terus berulang lah sampai jam makan siang. Nah ini di sini baru tangan ini dia nyortir. Nih ada yang ternyata ada yang kepetik juga nih yang hijau. Oh, Nah, oke. ini yang harus dipisahin dari sini. Nah ini kan kepetik juga nih nggak bagus. Jadi yang keringnya juga Nah, iya, kepetik. Ini langsung buang aja. Ini berarti ini juga nggak bagus ya? Nah, ini bagus. Ini dipisahin. Ini masih- Kan ini ada marketnya sendiri yang buat gitu. Yang kecuali yang kering ya. Yang kering ya. Yang kering, yang hijau kayak hijau Kalau ini gini, masih boleh nih. masih boleh buat kemasan. Yang ini udah nggak ada ampun, buang aja. Gitu kan. Kita sih secara volume rugi kosnya kan, tapi Iya, ya iya. tetap harus edukasi harus dilakukan sejak di kebun. Untuk menghasilkan kopi yang bagus, dipisahin itu. Oh iya. Iya. Ini bisa mentah nih, nah ini juga nih pisahin. Gitu. Ini kepetik nih. Ini edukasi yang harus terus menerus dilakukan deh. Apalagi di saat musim panen raya gitu. Ini kering apa enggak? Enggak ya. Itu bukan kering itu, seminggu 3 hari lagi tuh kering gitu. Oh, tapi ini masih Ya, bisa berarti. kalau ini bekas dimakan binatang. Oke. Oh. Nah sekarang kita pengen tahu nih Kang, ini kopi yang merah tuh sehat nggak sih? Ah, Ya. Ada caranya. Biasanya kita ada perambangan memang dilakukan di pabrik ya, di tempat processing. Tapi kita pengen tahu biar teman-teman petani juga tahu yang merah tuh belum tentu sehat sebenarnya gitu kan. Apa yang ngebikin sehatnya? Biasanya pernah dimakan serangga di dalamnya tuh, jadi kopong. kayu. Coba aja nanti kita masuk ini ngambang nggak? Oh. Coba kita ambil. Biar segini. Cari yang bagusnya. Ya, baca bagusnya gitu. Ah, itu yang ngambang. Oh. Ini merah loh ini tuh. Iya iya Ini iya. kan nggak kelihatan. Betul, Tapi betul. begitu di sini Ngambang. ngambang. Nah ini berarti buah ini nggak sehat. Hmm. Ini harus disortir juga di pabrik nanti. Kenapa nggak sehat? Nah ini pernah dimakan ulat. Nah Oh, ini Tuh. kelihatan nih. Oh, pernah dimakan ulat ternyata Nah, dalamnya. ini ada ulat. Dari luar kan nggak kelihatan. Iya. Tapi kalau kita lihat, nah ini ada bolong nih bekas ulatnya masuk. Ini dimakan ulat. Kelihatan ulat. Jadi kosong nih. Oh. Yang ini jadi defek atau jadi sampah nanti di Iya. saat pengolahan. Ini juga secara fisik kan bagus nih. Yang nggak bisa di itu. Oh, banyak juga tuh yang. Ini toleransinya sih sebenarnya kalau di bawah 3% masih oke lah. Sedekah kita buat alam lah. Karena ulat juga serangga membantu kita menyerbukan. Penyerbukannya ya. Nah, tapi yang masalahnya yang mentah itu tenggelam. Yang mentahnya itu tenggelam. Nah, kelihatan kan pertambangan. Nah, makanya saya upayakan sortir semenjak di sini. Minimal terpisah dulu warnanya. Ya. Terpisah dulu warnanya. Ini yang dikemanain ini yang ngambang dipisahkan. Nanti di kupasnya tersendiri, di jemurnya tersendiri gitu. Jangan sampai campur sama yang bagus. Karena kalau sudah jadi gabah, udah jadi agak kering itu lebih repot lagi. Dia juga lebih tinggi nyortirnya. Gitu. Oke, sip. Jadi ini upaya kita untuk mengedukasi, untuk menjadikan kopi spesialty ini Kopi yang lebih berkualitas. berkualitas. Itu kan. Nah, ini teman-teman juga yang di kebun tuh baru pada tahu ternyata yang merah tuh nggak sehat ini. Apalagi Ada kalau yang nggak petik yang sehat nih. hijau gitu kan, lebih nggak sehat lagi. Gitu. Udah mah hijau ngambang deh. Sudah hijau ngambang. Sudah hijau ngambang. Mending kalau kuning. Masuk yang defek gitu kan. Sudah kuning ngambang. Kalau jadi tergantung nih yang panen berapa orang, yang hasil juga ikutin aja jumlahnya gitu. Jadi habis itu disortir lah sakedeung gitu atau beda orang lagi, Pak? Beda orang. Nih, jadi yang manen-manen, yang nyortir-nyortir. Oh, gitu. Sip. Karena ini mereka kalau panen raya tuh dihitung per kilo. Kilo. Coba tadi mana catatannya kan? Nah ini kalau borongan, panen raya itu borongan. Ini Kang Agus sudah 3 kali store nih, 7, 5, udah 17.
18 kilo dia. Kali 2000. Banyak Pak Agus ini udah 36.000 nih sampai jam segini nih. Ya. Kalau dia manen sampai jam 2 mungkin lebih tinggi lagi. Ya. Dan ini sengaja saya lakukan, saya perlihatkan bahwa kalau metik yang hijau itu yang rugi kita yang punya kebun, yang punya tanaman. Jadi kalau metiknya merah bagus, ada reward juga dari kita. Oh, iya. Itu dari segini juga. Jadi petani nggak sekedar metik-metik doang. Iya, nggak Metik asal-asalan gitu, juga nggak ya. metik. Kualitas harus tetap terjaga nih. Ranting daun juga kalian disortir, kayak itu kan ada ranting ke bawah kan yang kering itu juga kalian dibuang di sini. Karena itu bagusnya jangan sampai masuk ke dalam mesin pulper atau mesin cooler. Oke. Habis ini apa, Pak Haji? Ya ini udah terpisah, nanti kita packing. Udah packing diangkut lah pakai motor ini. Oh, ini. Ini satu motornya bisa ngambil 150 kilo. 150 kilo ya. 150 kilo satu Hebat Bang. juga. Lihat motornya seperti apa. Gitu kan. Jalannya luar biasa nih. Waduh. Kemarin kita nyobain ya. Kemarin nyobain, wah tegang banget. Ah guys, sekarang kan udah pada tahu kan asal muasal kopinya Koprok. Iya. Mudah-mudahan ini Pak Denci panen kita ini hari ini berhasil dan Sesuai harapan. sesuai dengan harapan ya. Amin. Ya, amin. Oke. Terima kasih ini buat Pak Haji Denci juga pada para pemetik dan semuanya. Kami dari Koprok ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya. Jangan pusing-pusing. Jangan bingung-bingung. Koprok barudak. Hangatmu yang ku tunggu, aromamu yang membuatku